Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berjumpa kembali. Yang untuk tema malam ini insya Allah masih ada hubungan atau kaitannya dengan tema-tema sebelumnya, yaitu tentang beliau sang utusan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang konon katanya dari versi kita di Nusantara bahwa beliau dulu berada di wilayah Nusantara, terutama di wilayah Tanah Jawa, ya. Tapi kalau dari sejarawan Islam itu mengklaimnya ada di wilayah tengah atau sebelah utara Jazirah, ya, sekitar Palestina, karena ayahanda beliau memang berasal dari sana, dari Palestina, ya. Karena beliau utusan kan dari umat beliau Nabi Daud itu kan umat Yahudi, ya. Nah, kalau memang benar informasi tentang keberadaan beliau ada di sini, ya kita akan coba kuat proses perjalanan atau hijrahnya beliau. Tapi memang akan sangat besar kemungkinan memang ia ada di sini, karena beliau Ratu Bilqis itu juga ada di sini asalnya, karena negeri Sabak juga ada di Tanah Jawa, seperti video kita sebelumnya, ya, yang membahas tentang beliau Ratu Bilqis. Insya Allah nanti akan kita coba semua kuat misteri-misteri yang selama ini masih belum terungkap, akan coba kita ungkap. Nah, mudah-mudahan nanti narasumber juga memiliki informasi yang komplit, jadi apapun yang kita tanyakan itu beliau-beliaunya bisa menjawab semua dengan benar, ya. Sudah, kita langsung saja untuk meditasi. Assalamualaikum. Saya hadir salah satu sosok yang paling mengetahui dan diizinkan menceritakan semuanya yang akan kami tanyakan tentang beliau Nabi Sulaiman alaihissalam, mulai dari perjalanan beliau, hijrahnya beliau dari mana dan kemana dan menetap di mana, semua proses sampai ketemu dengan beliau Ratu Bilqis. Saya minta dihadirkan langsung masuk dalam jasad beliau, masuk Allah sallallahu sinkron nyaman kita sholat asam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, panjenengan siapa dan dari mana asalnya? Monggo. Hamba Bagas. Yang Bagas
beras. Ya, Ah, hamba dari golongan ruh, dari golongan roh. Panjenengan berasal berasal dari dari kayangan. oh, Kayangan. Kayangan tingkat berapa ya? empat 64. Lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya ya, yang pernah di sini. Namun panjenengan ini sosoknya seperti apa? Apakah raja, resi, atau apa? Hamba dahulu Hmm. seorang resi, Oh, resi. ada di sebelah barat dari Pulau Jawa. Sebelah barat Pulau Jawa, Sumatera. Masih wilayah Jawa. Oh, Jawa bagian bagian barat. Oh, oke. Nah, sebelum kita mulai ya, Nggih. Tadi saya memang mengundang salah satu sosok yang memang mengetahui dan bisa menceritakan serta diizinkan menceritakan kebenarannya yang sebenarnya tentang beliau, sang utusan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, mulai dari perjalanan beliau hijrah dari barat sana sampai ke sini, sampai beliau ketemu dengan Bunda Ratu Bilqis, sampai menetap di mana, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau nanti akan saya tanyakan. Ya. Karena mungkin sudah waktunya untuk mulai diketahui oleh masyarakat umum. Ya, Bu? Namun panjenengan sudah Muslim, sudah disempurnakan. Tadi kan panjenengan sudah salam. Alhamdulillah sampun. Siapa yang memuslimkan panjenengan? Hamba serentak dengan beliau. Ya. Beliau sang penguasa ya. Jadi serentak di Kayangan, semua penghuni Kayangan serentak ya. Ya. Kalau gitu saya minta panjenengan bersyahadat sama sholawat 3 kali untuk membuktikan saja, ya, sesuai prosedur dari beliau. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, terima kasih ya, Ya. Ini yang saya mulai dari panjenengan dulu, biar saya ingin mengetahui identitas panjenengan dulu waktu berjasa. Okay? Bisa sedikit saja menceritakan dulu panjenengan ada di mana ketika berjasa. Kalau tugasnya kan sebagai resi, Ya. resi, tugasnya tepatnya misalkan saat ini kotanya di Jawa bagian barat sebelah mana, terus tugasnya apa dulu di sana. Bukan hanya sekedar resi saja kan, Ya. karena panjenengan banyak mengetahui ya. Insyaallah. Monggo panjenengan bisa cerita. Hamba dulu hidup ada di wilayah utara dari Pulau Jawa bagian barat. Lebih sedikit ke pesisir. Lebih dekat ke pesisir, Ya. pesisir utara. Ya. Apa nama kotanya? Sedikit ke barat dari
jantung Nusantara. Jakarta. Ya, Sedikit ke barat, wilayah Banten sekarang, ya, bagian utara. bagian utara. Oh. Di sana dulu panjenengan berdakwah saja atau ada yang lain? Ada. Oh, ada tugas yang lain. Ya, Apa ya? di samping berdakwah, hamba dahulu juga seperti empu. Oh, empu. Ya, Itu di zaman apa ya? Zamannya siapa? awal-awal beliau datang atau tiba Oh, awal-awalnya tiba. di tanah Jawa. Oh. Nih, gini yang kita mulai saja. Itu sudah cukup tentang panjenengan tadi ya. Beliau kan kalau melihat sejarahnya yang tercatat di sejarawan, para ilmuwan dan sejarawan Islam, bahwa kalau melihat ayahanda beliau Nabi Daud alaihissalam itu kan ada di wilayah Palestina ya. Ya, Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana prosesnya sehingga beliau kok bisa sampai hijrah ke wilayah timur ya. Kita mulai dari sana saja. Monggo panjenengan bisa memulainya. beliau memang berasal dari sana bersama ayahanda beliau sebagai seorang putra. Beliau mendapat pendidikan langsung dari ayahanda, seorang utusan, juga seorang pemimpin. Ya, seorang raja, penguasa ya. Beliau di sana pun sudah diajarkan semuanya tentang kebijaksanaan, kepemimpinan, teknologi, serta ajaran atau tuntunan lengkap sampai waktunya tiba. Beliau mendapat perintah untuk bertugas menyebarkan ajaran beliau, ketauhidan. Ajaran beliau ketauhidan. Ya, Sama dengan ajaran ayahandanya. sama. Nah, ketika itu apakah beliau sang putra sudah resmi diangkat atau dibaiat sebagai seorang nabi? Beliau sudah dibayar. Sudah. Kemudian langsung dapat tugas untuk keluar menyebarkan ajaran. Beliau diutus ke timur. Ke timur dari wilayah Palestina, Ya, pusat kerajaan ayahanda. ya. Coba panjenengan bisa mengurutkan sebelum nyampe ke sini, itu jalur mana saja yang beliau lalui? Semua yang beliau lalui merupakan wilayah-wilayah daratan. Timur, sekitar wilayah India, Pakistan. Oh, melewati Asia Tengah. Ya, Oh. Asia Tengah. Sedikit ke utara, lalu kembali ke selatan, bertemu dengan Asia Tenggara. Tapi dalam seluruh perjalanannya, beliau tidak singgah
Tapi sempat singgah-singgah di beberapa Ya. titik gitu. Ya, Oh. berdakwah. Ya, sambil berdakwah ya. Ya. Memang dulu kelompok-kelompok masyarakat masih belum seperti sekarang. Ya. Ada titik-titik yang masih belum berpenghuni. Maka dari itu, beliau hanya singgah di titik-titik keramaian. Sampai ke Asia Tenggara, beliau terus menuju ke selatan, arah timur. Asia Tenggara ke timur selatan. Ya, Itu yang dilalui seperti Thailand, ya, Kamboja, Vietnam, terus ke timur lagi sedikit ke Filipina, ya, atau mampir juga di Malaysia. ya, termasuk melewati, Oh, dilewati juga. tapi hanya melewati. Oh, tidak singgah lama. Ya, Hmm. Burma, Ya. Myanmar, Hmm. Thailand, Hmm. lalu menuju selatan, terus sampai ke Malaysia, Hmm. turun atau ke selatan, Itu kan lautan yang masih darat. masih darat. Ya, Ah. sampai pada ujung beliau menyeberang di wilayah selat. Malaka. Ya, selatan, terus sampai pada Pulau Jawa. Enggak melalui Sumatera. Tidak, Tidak. Menggunakan apa waktu itu untuk kendaraan penyeberangannya? sama perahu, tapi belum besar. Kecil. Ya, Nah, itu perahu apa? Besi, kayu, dari besi. besi. Beliau sudah mendapat ilmu dari ayahanda beliau. Ya. Karena ayahanda beliau itu kan terkenal dengan salah satu mukjizat beliau penakluk logam. Ya, Ah. tapi masih sederhana. Ah. Hanya untuk menyeberang melalui selat. Dari situ Ah. beliau turun di sekitar wilayah Amba. Beliau mendarat. Dari situ Ah. beliau pertama kali menapakkan kaki di tanah Jawa. Masih baru datang, beliau pun sudah bisa merasakan bahwa di sini dahulu bukan tempat atau wilayah yang biasa. Dari sana beliau menuju ke selatan. Menuju ke selatan. Ya, Wilayah Jawa Barat. ya, sedikit ke timur. Selatan timur ya. Ya, Ah. insya Allah kalau sekarang mungkin wilayah Bandung. ya Bandung. Agak besaran dikit suaranya ya. Ya, Wilayah Bandung
Ya. Baru dari sini beliau tinggal atau berdiam agak lama Di Bandung. ya, Ah. meskipun dalam arti seperti bukan menetap, tapi agak lama dan berdakwah. Ya. Beliau masih sementara di sana karena Ya. beliau masih belum menemukan titik Belum, tempat persinggahan terakhirnya. Ya. belum, masih belum, Ya. masih awal. Masih awal. Ya. Ya, Artinya beliau masih menjajaki tempat. ya. Ya. Dari situ beberapa waktu beliau kembali melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, beliau tinggal di kota Bandung. Saat ini kota Bandung. Ya, Nah, itu titik persisnya kira-kira ada di mana? seperti lembah, Lembah. ada sungainya. Lembah ada sungainya. Ya, ada sungainya. Apa yang disebut dengan wilayah Lembang itu? Insya Allah kalau sekarang lebih ke arah lebih dekat dengan kota. Lebih dekat bagian utara kota, timur, barat, selatannya kota? Utara. Utara. Ya, Kalau utara mungkin yaitu tadi saya sebutkan Lembang itu. Ya kan Lembang itu kan seperti lembah. dataran, agak-agak ada lembahnya. Ya. Ya, ya kan tempatnya sejuk di sana. Ya, Ya. Terus habis itu melanjutkan perjalanan ke arah berjalan ke timur, agak condong ke utara. timur, agak ke utara. Ya, lebih dekat ke pesisir. Berarti melalui ini apa? Cirebon. Itu kan pesisir utara. Ya. Nah, Dari situ terus, terus ke arah timur. ya, Ah, tapi masih tetap di wilayah utara. ya. Sedikit ke timur, Ah. beliau pun kembali ke selatan, Masih wilayah Jawa Barat atau Tengah? tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, Ah, sudah ke wilayah tengah. Di situ ya, ada mungkin ada seperti gunung. Gunung Selamat. Ada di daerah Tegal, dekat dengan Brebes. Sebelah timurnya baru ke selatan. Timur, Dari gunung, oh timurnya gunung. ya, Baru ke selatan. ya, terus ke timur. Berarti sejak itu tidak melalui apa utara lagi, Tidak, agak ke tengah dikit, ya, baru ke arah timur. ya, Ya, agak ke selatan sedikit. agak ke Ya, selatan. terus ke timur sampai ke arah Magelang. Magelang, Jawa Ya. Tengah, Gunung Merapi. Ya, di situ pun beliau juga singgah. Oh, beliau sempat singgah juga di sana. Terus? Singgah di sana beberapa waktu. Singgah enggak di wilayah Wonosobo atau Dieng yang saat ini apa? Belum, Oh, belum. belum. Nah, berarti dilewati Ya. semua sampai ke
ke timur, ke Magelang. Ya, Hmm. sebelah selatannya. Ya. Dari situ, Hah? setelah singgah beberapa waktu Hah? dengan berdakwah, Berdakwah. beliau pun kembali melanjutkan perjalanan. Hmm. Ke arah gunung perbatasan Hmm. antara timur dan tengah. Oh, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, Oh. ada sebuah gunung. Gunung Lawu. Ya, Ya. ya di situ Hah? beliau melewati utara Oh. lereng. Beliau singgah juga di Gunung Lawu. Tidak hanya melewati. Oh, hanya melewati. Ya, Hmm. dari situ beliau kembali terus Hmm. ke timur. Terus melanjutkan perjalanan terus ke timur. Ya, Ah. dari situ beliau melihat ada jajaran pegunungan Ah. yang seperti mengelilingi sebuah wilayah. Hmm. Tapi di situ pun beliau masih hanya singgah sebentar. Masih di wilayah perbatasan. Sudah ke timur. Sudah ke timur. Ya, beliau melihat suatu pemandangan. Hah? Dari situ beliau hanya merasa, masih hanya merasa, Hah? hanya masih seperti membayangkan. Apa namanya tempat itu tadi? Berarti timurnya Gunung Lawu. Agak lebih jauh, Oh, agak jauh. Malang. Oh, wilayah Malang. Ya, Oh. di situ hati beliau merasa berbeda. Beliau melihat ada sesuatu. Tapi di situ pun beliau masih tetap melanjutkan perjalanan Oh. Dari Malang masih ke arah timur. timur. Ya, Ah. Terus? utara. Melewati utara. Oh, melalui utara. Ya. Terus Hah? sampai ke ujung. Banyuwangi. Ya, Oh. Berarti kalau ke utara melalui Pasuruan, ya, Probolinggo, Ya. Situbondo sampai ke Banyuwangi. Ke pesisir utara. Ya. dari sana pun beliau sudah melihat perairan Hmm. sehat. Selat Bali, ya, antara Jawa sama Bali. Ya, Hmm. di situ beliau tidak memutuskan untuk melanjutkan. Oh, tidak menyeberang. Tidak, Oh, ya. beliau berdiam sejenak Hmm. dan akhirnya kembali ke barat, tapi melewati wilayah selatan. Oh, tadi lewat utara Ya, ke timur, sekarang kembali lewat selatan. ya, Ah. Tujuannya kemana ya? dari perjalanan itu Hmm. beliau masih belum menentukan Oh, tujuan. belum menentukan titik Berhentinya, berhenti terakhirnya. Ya, belum. belum. Masih menjajaki dulu. Ya, Oh. tapi di situ beliau sudah menyebarkan atau berdakwah
Ya, sambil dalam perjalanan beliau tetap berdakwah terus. Ya. Hmm. Sampai terus ke barat. Tetap di wilayah selatan. Hmm. Dan akhirnya beliau sampai di titik yang menambat di hati beliau tadi. Di situ beliau akhirnya menetap berdakwah Ya. serta membangun peradaban. Ini ya. Artinya setelah beliau melakukan penjajakan titik ya, Ya, dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa, ya, nah, tapi masih belum menemukan titik itu. Karena titik itu pun bukan atas kemauan beliau, tapi atas perintah wahyu, ya, ya kan? ya, Nah, cuma beliau akan tetap sampai ke ujung timur. ya, Akhirnya lewat utara, beliau memutuskan untuk kembali lagi ya, melalui selatan. selatan. Nah, sambil beliau juga berdakwah. Ya. Ya, saya yakin kalau berdakwah itu kan tidak sehari 2 hari, Tidak. ya cukup lama Ya. lah, ya. Mungkin juga sempat bermukim di situ entah Ya. berapa lama, entah 1 bulan, 2 bulan mungkin ya. Ya, Terus kembali karena tidak menemukan titik yang memang yang menjadi tujuannya. ya, Akhirnya kembali ke wilayah barat melalui selatan. ya, Di mana beliau menetap? Lokasi yang beliau pilih sesuai dengan wahyu. ya. Heeh. Di wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan. Sebuah lembah. Ya, Aha. yang tadi beliau sempat merasakan Oh, ada sesuatu yang berbeda. ada sesuatu yang berbeda. Ya, Titik itu dibanding tempat-tempat lainnya. yang lain. Ah. Ya, Ya. di lembah itu Hmm. sedikit demi sedikit Hmm. beliau membangun peradaban. Hmm. Saat itu lembah itu sudah ada penghuninya belum? Sudah, Oh, sudah ada. tapi memang masih Kecil atau sedikit? kecil. Ya, Hmm. bukan sedikit jika dibandingkan dari semua perjalanan. Hmm. Memang agak lebih banyak. Justru di situ paling banyak malahan. Ya, Dari ujung barat sampai ya, timur. ya, Oh, makanya beliau sendiri mungkin sudah keretak ya di dalam hati kalau orang bilang. Dan ada sesuatu yang menyebabkan beliau memang ada perasaan ya ya, yang berbeda tempat itu. Selain memang penduduknya juga lebih banyak ya. di lembah itu. Nah, Di samping perintah, di dalam hati beliau juga ada semacam sesuatu yang ada di sini. Dari perkembangan waktu ke waktu, pemukiman di luar wilayah yang beliau pimpin juga sama berkembang. Sebelum dilanjutkan ya, saya ingin tahu, beliau berangkat hijrah dari barat sana ke timur, khususnya ke tanah Jawa. Itu beliau sendirikah atau bersama pasukan, atau seberapa banyak yang mengikuti beliau? Bersama pasukan. Bersama pasukan. Ya. Ya, karena beliau kan statusnya satu utusan, yang kedua beliau kan putra atau pangeran, putra Ya. mahkota. Ya, Karena ayahanda kan seorang penguasa, seorang raja. ya benar.
Berapa jumlah pasukannya? Tidak banyak. Hmm? Insya Allah hanya sekitar 400. 400 orang. Ya, Itu dari golongan manusianya. manusia. Ya, Belum golongan bangsa jinnya. ya, Ya kan? ya, Itu mungkin jauh lebih banyak. Karena beliau memang bisa menundukkan bangsa jin karena Allah menundukkan untuk beliau. ya. Nah, Dan dulu semuanya masih terlihat bangsa jin. oh, ya. Semuanya terlihat. Oh, masih tampak nyata dulu bangsa jin. Ya, Masih bisa berkomunikasi. bisa. Ya, Meskipun tetap ada perbedaannya. ya. Akan tetap ada beda antara manusia dengan bangsa jin. Ya. Ya, Terus setelah dari semua sampai, perjalanan itu pun tidak serta-merta mudah. Penolakan, peperangan sama ya, di setiap titik. Selalu ada pertentangan karena beliau membawa ajaran baru yang bagi mereka asing. Dulu sangat banyak manusia-manusia yang bersekutu dengan bangsa jin, menyembah atau bersekutu dengan iblis. Setelah beliau menetap beberapa lama, sangat berkembang dengan perbekalan keilmuan serta teknologi yang ayahanda beliau ajarkan. Di sini sangat-sangat berguna karena alam di sini menyediakan semua, terutama logam, kekayaan bumi, bahan makanan, tumbuh-tumbuhan, semua tersedia. Jadi tidak butuh waktu lama untuk mengembangkan suatu kerajaan yang besar. Karena beliau memiliki ilmu. Ya, Dengan sumber daya alam juga ada. ya, Sumber daya manusianya juga ada. ya, Ya, mendukung semuanya. Ya. Ya. dengan ditopang dari gunung-gunung yang menghasilkan sumber-sumber energi, sumber-sumber mineral. Beliau memproses semuanya, terutama logam, sangat mudah didapat. Tapi istana sudah dibangun apa belum? Sudah, Oh, sudah. ya, Di titik lembah yang dikelilingi bukit itu ciri-cirinya. ya, Boleh tidak disebutkan kotanya? Nggak boleh. tidak boleh. Nah, nggak apa-apa. Tapi ciri-cirinya seperti itu. Ya, Lembah itu sangat indah, sejuk, dan dikelilingi pegunungan. pegunungan. Ya. Ada di wilayah Jawa bagian timur. Timur. Ya. Terus ketika beliau membangun, ini kan konon, itu kan beliau memiliki istana yang sangat besar Ya, dan megah. ya, Itu dominan mungkin seperti emas ya zaman itu, tembaga, perak dan sebagainya. Itu melakukan penambangan seperti apa?
Kalau sekarang kan agak rumit kan, penambangan itu butuh alat yang sangat luar biasa. Ada alat beratnya juga. Nah dulu seperti apa beliau menambangnya? Dengan bekal keilmuan dari ayahanda, semua beliau terapkan di sini. Dulu tepian-tepian sungai pasir sudah mengandung logam. Oh, zaman dulu. Ya, butirannya tidak kecil. Ya, besar-besar. Ya, Ketika beliau hijrah dari sana, itu sudah menikah apa belum? Di kerajaan ayahandanya di wilayah barat. beliau masih sangat muda. Oh, belum, masih bujang. Ya, Nah, tapi sudah diangkat jadi nabi. ya, sudah. Sudah. Apakah risalah beliau itu sama dengan risalah ayahanda? Sama. Artinya beliau kan hanya melanjutkan saja, bukan tidak menggunakan risalah yang baru kan? Tidak. Hanya melanjutkan. Sama. Nah, Ya, terus panjenengan waktu itu keyakinannya apa? hamba dulu sebelum beliau datang seperti hampir sama atau lebih ke ketauhidan tapi belum sempurna. Oh, Tetap ketauhidan. ya, Itu panjenengan dapat ajaran ketauhidan dari utusan siapa? dari leluhur. Turun temurun. Ya, Ya, itu kan jelas. ya, Nah, kan harus jelas apa namanya utusannya. Kayak Ada. sekarang ini meskipun sudah ribuan tahun, kami saat ini kita panjenengan itu kan umat Rasulullah. ya, Nah, dulu panjenengan siapa? ada sebelum beliau. Nah, Ya ada, tapi untuk nama memang tidak ada. nama tidak ada, Ya, tidak termasuk yang 25, ya, tapi ada. 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 Hamba sekitar 3 generasi Dari beliau sang sang utusannya sebelum beliau datang. hadir. Ya, Beliau utusan, terus 3 generasi baru panjenengan, ya, terus baru ketemu beliau. hadir. Ya, Oke. hamba pun dengan melihat dan petunjuk hamba tidak meragukan beliau, yakin dengan beliau. Dari cerita beliau tadi, setelah kerajaan dibangun, beliau pun seperti napak tilas dari perjalanannya yang pertama. Artinya sudah ini ya, baru perjalanan ya, sudah apa namanya, sudah semua sudah mapan Ya, ya. Tapi sebelum dilanjutkan perjalanan, cerita ke perjalanan, saya ingin membahas dulu tentang istana beliau oh ya, ya. Di Al-Quran itu diceritakan betapa megahnya dan betapa besarnya istana utama beliau. Jadi yang utama ya. ya, Itu tidak ada tandingannya setelah beliau sampai hari kiamat. Ya kan? benar. Pembangunan istana beliau bertahap. Dari pusatnya berkembang. Itu butuh waktu berapa lama untuk bisa membangun sampai jadi sebesar itu? Jika dihitung waktu sekarang, sangat singkat. Mungkin dulu hanya puluhan tahun.
puluhan tahun saja. Ya, tapi jika sekarang mungkin waktunya hanya beberapa tahun. Dengan ketersediaan bahan yang melimpah, sangat cepat, dan transfer teknologi kepada umat beliau dengan dibekali semua yang beliau ketahui. Pembangunan itu pun sangat cepat. Semuanya berlapis logam. Istananya semua berlapis logam. Perak, tembaga. Oh, tembaga mana taruh di bawah? Ya, seperti bingkai. Oh, bingkai. Ya, dari bebatuan. Ada marmer. Ada marmer juga. Ya, ada seperti lebih tinggi lagi atau lebih bagus. Apa? Seperti jamrud. Granit mungkin ya. Lebih bagus. Oh, lebih bagus dari granit. Ya. Mungkin seperti jamrud. Warna hijau. Ya. Dengan dihiasi tembaga. Oh ya, karena seninya juga ada. Ya. Nah, itu yang membah. Emas. Oh, kalau yang dinding Ya. sama interior Ya. itu dari emas dan perak kebanyakan. Kalau tembaga di luar. Ya. Gini ya. Ketika pembangunan itu, apakah murni yang mengerjakan itu manusia atau ada bantuan dari bangsa jin? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Karena beliau kan punya pasukan dari dua golongan. Bangsa jin kan juga tampak waktu itu kan. Ya. Nah, artinya bisa bekerja sama dengan manusia. Ya. Nah, itu ukurannya kalau sekarang ini kan manusia zaman sekarang ini 100, kalau di Nusantara ya 170, 180 ya, bahkan ada di bawah, jarang ketemu yang 2 meter ya. Kalau dulu berapa tingginya beliau? Masih sekitar 30-an. Juga puluhan. Ya. Oh, sangat tinggi sekali. Karena waktu. Kalau 30-an itu lebih mirip-mirip dengan Atlantis ya. Hampir. Atlantis cuma lebih tinggi ya. Ya. Lebih tinggi sedikit ya. Tapi tidak semua. Apa? Tinggi badannya itu beliau. Oh, apa umatnya maksudnya? Jika umatnya ada yang lebih rendah ya. Oh, yang paling tinggi beliau waktu itu sekitar 30-an. Ya, beliau. Kalau umatnya mungkin 20-an gitu. Mungkin kalau bangsa goib atau jin memang ukurannya beragam. Oh iya, tergantung perwujudan mereka kan. Ya. Berarti kan gini, secara logikanya kalau beliau saja tingginya sampai 30 meter lebih, artinya bangunannya itu ya dari lantai sampai ke plafon ya saat ini itu seharusnya mungkin di atas 60 meter ya kan sangat tinggi sekali ya besarannya jika diukur sekarang. Kalau diukur sekarang kalau dulu ya biasa segitu Nah, coba saya ingin tahu, karena saking megah dan besarnya istana itu, saya memang penasaran. Karena itu yang menceritakan, Allah yang menceritakan di Al-Quran soalnya, ya kan? Pasti kebenarannya. Itu seberapa besar? Nah, coba
panjenengan bisa mengkalkulasi atau menghitung kilometer. Karena mungkin tidak akan mungkin 100 meter, 200 meter. Tidak. Pasti, karena Al-Quran yang bilang ya. Jadi pasti kiloan meter panjang luasnya. Berapa kali berapa.